Halo semuanya, materi kali ini yang akan kita bahas adalah sebaran kontinu yang namanya sebaran beta. Perubahan acak yang mengikuti distribusi atau sebaran beta ini hanya mengambil nilai di antara 0 dan 1. Ya. X lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1. Oke? Nah, fungsi beta itu integral X pangkat alfa min 1 kali 1 min X pangkat beta min 1. Integralnya sekali lagi ya, diintegralkan hanya pada daerah ini. Ya, fungsi beta AB, beta AB. Nah, kalau fungsi kepekatan peluang dari distribusi beta itu, ya, nilainya nih, X pangkat alfa min 1 kali 1 pangkat min X pangkatnya beta min 1. Di sini, ingat ya, biar mudah di sini, yang di atas itu pembilangnya gamma dari jumlah alfa dan beta. Yang penyebutnya hasil kali dari gamma alfa kali gamma beta, ya. Baik kedua parameter itu alfa maupun beta semuanya positif. Oke? Nah, bentuk umum ini, oke, fungsi kepekatan peluang tadi, ya, yang gamma alfa plus beta dibagi gamma alfa plus kali gamma beta, ya. Jadi kalau dibalik ini, jadi gamma alfa plus kali gamma beta dibagi gamma alfa plus beta itu yang disebut dengan beta alfa beta, B alfa B, ya. Ini beta alfa beta adalah ini, ya. Balikannya tadi kalau jadi dikalikan dulu baru ini jumlahnya. Hasil perkalian gamma dibagi gamma dari hasil penjumlahan. Ini ini fungsi gamma. Ini fungsi gamma. Tahu fungsi gamma kan? Fungsi gamma kalau dia bilangan bulat, jadi bilangan bulat positif gamma n gitu, itu sama dengan n-1 faktorial. Ya. Kalau bukan positif, nah cari apa itu fungsi gamma nanti. Ya. Integral dari 0 sampai T hingga gamma berapa? Tergantung gamma alfa, T pangkat alfa, E pangkat minus T, dt. Ya. Oke. Fungsi sebaran kumulatifnya itu notasinya IX alfa beta. IX alfa beta. Ini sering disebut dengan regularized incomplete beta function. Jadi fungsi beta tak lengkap, fungsi beta incomplete. Ya. Nah, ya. Alright. Nah, secara umum ini berbagai bentuk fungsi kepekatan peluang ya dengan berbagai alfa dan beta. Yang pertama yang ini merah ini ya, itu kalau alfa dan beta sama-sama setengah. Kemudian yang hijau ini alfanya 5, betanya 1. Kok hijau sih? Yang biru, sorry. Nah, salah lihat. Ini biru. Yang hijau alfa 1, beta 3. Ya. Kemudian yang ungu, alfanya 2, betanya 2. Yang orange ini alfa 2, betanya 5. Nah, dari masing-masing ini ya, kita punya fungsi kepekatan, fungsi sebaran kumulatif. Fungsi sebaran kumulatif. Kalau ini fungsi kepekatan peluang, ini fungsi sebaran kumulatif. Nah, kalau kita lihat fungsi sebaran kumulatif ini untuk pembaca yang kontinu adalah merupakan fungsi yang naik, strictly increasing, naik, pasti naik, bukan tidak menurun ya. Kalau tidak menurun itu di fungsi sebaran kumulatif pembaca diskrit. Oke. Mulai dari yang merah, kemudian yang biru, yang hijau, yang ungu, yang oranye, ya. Semuanya tempat pada 1 di sini harus sama dengan 1. Tempat pada 0 dia 0. Nah, di antaranya itu tergantung alfa beta ya. Tergantung alfa betanya.
Oke, Microsoft Excel memberikan eh, fungsi atau di sini ya untuk menghitung peluang X apabila X berdistribusi beta. Sintaksnya begini, jadi sama dengan beta titik dis, nanti menghitung peluang dengan distribusi beta. Argumennya X-nya sendiri, X-nya sendiri. Parameter yang digunakan alfa dan betanya berapa. Kemudian untuk mencari fungsi kepekatan peluang atau fungsi sebar kumulatifnya kita gunakan sintak di sini itu false atau true. False kalau kita mencari fx, sekali lagi ya, untuk ambil semua sebaran yang bisa digunakan untuk ini. True kalau mencari fungsi sebaran kumulatifnya atau total peluang hingga sama dengan x, ya. Oke. Nah, kita bisa mendapatkan informasi rata-rata, varian, kemiringan, kelancipan itu dari sini, ya, dari sini, ya. Varian, ya, tadi rata-ratanya adalah A dibagi A plus B, variannya A kali B dibagi A plus B kuadrat kali A plus B plus 1, kemiringannya ini, eksesif kurtosisnya ini, ya. Tergantung alfa betanya. Alfanya berapa, betanya berapa. Nah, jadi saya tuliskan di sini untuk alfa 2, beta 2, ini sudah saya hitung, ini sudah saya tuliskan rumusnya sesuai dengan apa yang tertera dari rumus umum tadi ya. Nah, jadi ini bisa kita mainkan di sini. Alfa 1, beta 3 gitu. Atau alfa 3, beta 3 gitu ya. Kita mainkan di sini, kita langsung dapatkan berapa min, varian, skewness, kurtosis di sini. Serta di sini akan menghasilkan nilai yang sama. Ya. Oke. Ini kalau ingin mengetahui berapa titik pada nilai X yang membuat luas kirinya sekian persen atau luas kanannya sekian persen, kita bisa menggunakan beta inverse, ya, inverse fungsi beta. Yang sintaksnya adalah beta.int, kemudian berapa luas di sebelah kirinya, ya. Kemudian argumen berikutnya adalah berapa alfanya dan berapa betanya. Tinggal diklik saja di sini ya. Gitu. Jadi kalau kita inginkan di sini 2 atau setengah persen gitu ya, setengah persen, nah itu, maka nilainya ini persen hanya nggak kelihatan aja di situ ya, nah gitu ya. Nilainya 0,0828. Jadi kalau luas sebelah kiri 0,0828 itu adalah setengah persen. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan yang berkaitan dengan distribusi Weibull, distribusi beta. Ya, apabila ada pertanyaan dengan seputar distribusi beta ini, bisa dikasih komen di bawah ini ya, atau bila ada pertanyaan berkaitan dengan distribusi beta atau sebaran beta ini, bisa japri lewat email sigit.nugroho1960@gmail.com. Saya kira itu, saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu pada kesempatan lain, pada materi yang lain.